Oke, halo anak-anak, kembali lagi bertemu Ibu Magda. Namun, bukan pelajaran IPS, tapi dengan pelajaran PPKN. Kita sudah lama sekali ya tidak belajar PPKN, hampir 2 minggu mungkin. Dan ini kita masuk ke tema yang ke-8 ya. Anak-anak masih ingat nggak ya, terakhir kita belajar apa di PPKN sampai sebelum PTS? Ibu berharap masih pada ingat ya, tentang keberagaman. Nah, keberagaman apa yo? Ya, sebenarnya keberagamannya bukan keberagaman budaya, tapi sosial. Kita belajar tentang ras, berbagai macam jenis fisik yang berbeda di antar umat manusia. Nah, kemudian kita juga belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Nah, sekarang Bu, apakah sekarang ganti tema? Ya, betul ganti tema. Nah, tapi tema yang akan kita bahas masih berkaitan tentang keberagaman. Loh, Bu, masih keberagaman? Yes, keberagaman. Karena memang ini tema 8 ini terakhir membahas tentang keberagaman. Di sini kita akan sama-sama melihat bahwa ternyata yang beragam itu banyak dan keberagaman itu memang sesuatu yang pasti akan kita temui sebagai masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di mana begitu banyak jenis suku, bahasa, agama, dan semua yang sangat beragam. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut? Oke, di tengah keberagaman ini, Ibu mau bertanya kepada kalian keberagaman yang kita udah pelajari yang tadi Ibu sempat singgung di awal. Ada dua yang kita udah keberagaman apa sama apa yang kita pelajari. Oke, Ibu hitung 5, 4, 3, 2, 1. Harusnya ingat ya. Yang pertama ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu biasa ditunjukkan dengan apa ya? Alat musiknya beragam, pakaian adatnya beragam, bahasa daerahnya beragam, semua kebudayaan-kebudayaan, kesenian, kemudian tarian, semua makanan khas itu adalah keberagaman budaya. Tapi ada juga keberagaman yang kita pelajari adalah keberagaman sosial. Kalau sosial apa saja yo? Ada yang ingat nggak? Kalau budaya tadi udah Ibu sebutin loh ya, berarti sosial apa nih sekarang? Kalau keberagaman sosial biasanya usia, jenis kelamin, kemudian agama, itu ras, itu adalah salah satu keberagaman sosial yang ada di antara manusia ya. Nah, itu sebenarnya kita harus tahu beragam itu luas dan Indonesia salah satunya adalah yang sangat-sangat beragam. Sekarang, tapi kita harus juga sadar keberagaman itu sangat mungkin menyebabkan yang namanya perpecahan. Kamu berbeda dengan eh, kamu satu meja sama temanmu yang lain yang sangat berbeda dengan kamu, kamu pasti nggak betah, kamu pasti nggak suka. Ya itulah, memang keberagaman sangat mungkin menyebabkan perpecahan atau perselisihan di antara umat manusia. Tapi ini hal yang paling sangat kita hindari sebagai manusia dan juga warga negara Indonesia khususnya untuk mencegah yang namanya perpecahan terutama di bangsa kita. Nah, bagaimana? Ya, makanya kemarin kita belajar Bhinneka Tunggal Ika. Butuh semangat persatuan walaupun terdiri dari banyak keberagaman yang ada. Kalau salah satu gambar di sini menggambarkan keberagaman agama ya. Jadi kita harus punya semangat persatuan. Dan kalau kalian sadar, tema pembelajaran hari ini, tema 8 yang Ibu tulis di Google Classroom adalah berkaitan dengan permainan. Permainan tradisional. Apa kaitannya ya? Ada yang bisa mengait-ngaitkan dengan permainan tradisional? Oke, Ibu kasih tahu lah ya. Dan sebenarnya kalau kita sadar, setiap daerah di Indonesia itu punya permainan khasnya masing-masing. Kita bisa lihat bukan hanya keberagaman sosial, maksudnya itu berkaitan dalam keberagaman budaya ya. Budayanya bukan cuma sekedar makanan, tarian, tapi juga permainan. Setiap daerah punya permainan yang masing-masing berbeda dan unik. Di Sunda itu banyak yang menggunakan bambu, seperti nanti kalian lihat contoh, ada Ibu satu video contohnya itu mereka menggunakan bambu kenapa? Karena memang mayoritas di daerah Sunda atau Jawa Barat itu banyak bambu yang bisa mereka olah dan mereka pakai. Bisa jadi alat musik, ya kan? Kemudian juga tempat alat untuk bermain. Nah, jadi memang permainan juga salah satu jenis keberagaman. Tapi di samping itu, bukan hanya itu yang bisa kita lihat dari permainan tradisional. Oh, berarti kaitan permainan tradisional sama pelajaran PKN karena permainan tradisional adalah salah satu bentuk keberagaman budaya. Betul, itu salah satunya.
Tapi ternyata ada yang lain yang kita bisa bahas dari permainan tradisional. Yang tadi aku bahas ya, permainan tradisional ini bisa beragam jenis disebabkan oleh kondisi geografis dan budaya setempat. Kalau di daerah itu budayanya seperti apa, pasti permainannya mirip-mirip dengan kebudayaan khasnya. Nah, di tengah, kalau kalian sadar ya, permainan tradisional ini sudah ada bukan zaman-zaman sekarang, tapi dari zaman dahulu. Kenapa ya? Karena memang permainan ini bisa mengumpulkan banyak orang dan semua bisa menikmati permainan tersebut. Bayangkan kalau yang ikut bermain itu terdiri dari orang-orang yang berbeda suku, berbeda usia, maupun berbeda agama. Nah, dan sebenarnya di tengah keberagaman yang ada, ya permainan tradisional itu sebenarnya bisa menjadi bentuk atau cara pemersatu dari keberagaman. Kita bisa belajar toleransi di dalam permainan. Kita nggak pandang, hei kamu suku apa, aku nggak mau main gasing sama kamu. Bukan begitu, tapi malah ini dengan permainan tradisional kita bisa saling mengenal satu sama lain dan juga bisa melihat inilah bentuk toleransi dari beragamnya bangsa Indonesia. Kita bisa lihat video yang membuktikan bahwa ada satu permainan itu bisa di berbagai daerah itu juga memainkan permainan yang sama, tapi hanya namanya saja yang berbeda. Bayangkan kalau mereka bertemu, kita main ini, mereka bisa main, bisa. Mereka malah akan seru-seruan dan akan bermain bersama walaupun namanya beda. Aku mau main permainanku aja, tapi ujung-ujungnya sebenarnya inti permainan adalah ya bersama-sama. Dan di situ bisa menjadi bentuk pemersatu Indonesia yang sangat beragam ini. Bayangkan ya, permainan tradisional sudah ada sejak dulu. Tapi lalu sekarang kemana perginya permainan tradisional ini? Itu pertanyaan besar. Kemana sekarang perginya permainan tradisional ini? Sudah sulit sepertinya kita lihat sama-sama ya. Oke, nanti setelah kalian mendengarkan video materi ini, kalian akan mengerjakan Google Form dulu, lalu kalian bisa mengerjakan Google Form PPKN latihan 101. Lalu nanti kalian setelah selesai mengerjakan Google Form, kalian akan menonton video tentang 10 permainan tradisional yang sudah hampir punah. Oke, sesudah mengerjakan form, menonton video 10 permainan tradisional yang sudah hampir punah, nah, selanjutnya adalah kalian akan mengisi Google Slide. Apa itu Google Slide? Ibu tidak tahu apakah pelajaran lain sudah menggunakan ini. Cuma Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara menggunakan Google Slide. Oke, sekarang kita akan masuk ke Google Slide-nya ya. Oke, nanti kalian akan membuka Google Slide, lalu nanti akan ada tulisan 3 permainan tradisional. Nah, 3 permainan tradisional ini, jadi dari mungkin video tadi hanya menyampaikan 10 tentang 10 permainan tradisional, dan sebenarnya masih banyak lagi permainan tradisional. Mungkin di olahraga juga sudah pernah dipelajari beberapanya. Nah, sekarang kalian Ibu minta pilih 3 permainan saja, dan kalau bisa permainan ini bisa kalian yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah juga saat ini sebenarnya. Coba pikirkan ya, mau main gasing ya, kalian nggak punya gasing, ya jangan gitu loh. Nah, kenapa? Karena nanti di tugas ini kalian disuruh memilih 3 kan, nanti kalian penjelasan selanjutnya adalah Ibu minta kalian memfoto diri kalian mempraktikkan itu. Oke? Nah, jadi di sini ada 3 permainan dibuat oleh kan ada, nanti kalian klik lalu tulis nama kalian. Contoh Ibu Bening. Ini kalian isi ya. Kalau sudah, kita akan beralih ke slide selanjutnya. Di sini 3 permainan tradisional yang bisa dilakukan di rumah adalah di sini ada 1, 2, dan 3 kotak warna ungu, orange, dan hijau. Kalian klik, lalu kalian hapus tulisan ini dan ganti. Permainannya apa? Permainan A, Ibu nggak mau kasih jawaban. Jadi biar kalian pilih sendiri. Oke, contohnya seperti itu ya. Coba Ibu kembalikan. Oke, selanjutnya kalau sudah tulis itu, kalian akan menjelaskan setiap permainan.
Nama permainan 1 yang tadi yang A, kalian nanti tulis permainan A di sini. Coba kalian cari informasinya di internet, kira-kira permainan itu berasal dari daerah mana ya? Itu bisa membuat kita tahu, oh ternyata ternyata itu ditemukan di banyak daerah. Ya boleh saja kamu tuliskan di Jawa ada, di Sumatera ada, di Flores ada, ya kamu boleh tulis. Dan kalian coba cari tahu cara bermainnya. Ibu sangat mengharapkan mungkin kalian bisa menulis permainan yang mungkin kalian belum pernah tahu sama sekali ya. Kalian bisa tulis dalam bentuk poin-poin. Yang pertama harus melakukan apa, yang kedua kamu bisa melakukan apa. Oke, selanjutnya setelah kamu isi di sini ada kotak, taruh fotomu di sini. Jadi kamu perlu menaruh fotomu. Foto aku, Bu, bukan foto orang yang ada di Google. Ibu sih berharap itu foto kamu, dan memang harusnya itu foto kamu sih, bukan berharap lagi ya. Harusnya itu foto kamu. Terus caranya gimana? Kamu boleh pakai handphone, lalu foto di handphone kamu taruh di komputer. Nah, dari situ kamu bisa klik gambar ini, sisipkan gambar. Nah, ini bisa upload dari komputer. Atau kalau kamu mengerjakan tugas ini dengan tablet atau kamera, kamu bisa langsung klik ini. Ya, yang kamera. Tapi kalau kamu kesulitan, kamu bisa juga upload foto kamu ke Google Drive yang ada dari HP kamu. Saat di sini kamu tinggal buka Google Drive deh di sini. Terus Bu, kalau aku pilih gasing kayak yang tadi, terus nggak ada gasingnya. Nah, di sini. Yang pasti mungkin di rumah kalian banyak peralatan yang tidak ada. Coba buat sekreatif mungkin kamu menggambarkan permainannya. Jadi fotonya satu saja, tapi itu menggambarkan inti permainannya. Ya, jadi nggak perlu, Bu, aku pengen main congklak, nggak ada barang-barangnya atau nggak punya alatnya, kamu coba kreatif pakai sesuatu untuk menggambarkan gini loh permainan congklak, hanya fotonya. Jadi ibu di sini ingin kalian coba mengeksplor apa yang bisa kalian lakukan di rumah dengan keterbatasan yang mungkin kita terbatas tidak bisa keluar dan beli-beli. Jadi coba buat sekreatif mungkin ya. Masalah hari ini memang cuma ini penilaiannya supaya kalian bisa melihat jenis-jenis permainan tradisional. Terus permainan yang kedua sama kalian perlu tulis dari daerah mana lalu cara bermainnya. Jangan lupa taruh foto kamu di sini. Terus permainan yang ketiga kamu juga melakukan hal yang sama. Oke? Yang keempat, yang terakhir, slide terakhir adalah slide refleksi. Nah, di sini ada dua kotak. Yang pertama kalian tuliskan bagaimana pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian lanjutkan di sini pembelajaran hari ini menurut kamu seperti apa ya? Wah, ribet, aduh susah, aduh Bu, saya tidak kreatif atau apa kalian boleh tuliskan di sini. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang permainan tradisional. Oke, kalian bisa lanjutkan. Menurut kamu sebenarnya pemain tradisional itu seperti apa sih? Bisa kamu tuliskan di sini ya. Oke, Ibu berharap kamu bisa mengerjakan ini. Kalau sudah, kamu bisa langsung menutupnya dan jangan lupa klik serahkan tugas ya. Oke, Ibu berharap kamu bisa mengerjakan ini dengan tepat waktu. Jika kamu mengalami kesulitan, jangan segan-segan untuk menghubungi Ibu di komentar pribadi. Ibu akan berusaha balas secepat mungkin. Oke, anak-anak bisa Ibu bantu sampai sejauh ini saja dulu ya. Aku berharap kamu bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat mengerjakan.